Rapat video conference bersama Sekda Provinsi Riau tersebut juga diikuti oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Budi Yuwono, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Henrysan, serta beberapa kepala OPD terkait. Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Siak Dr. Andes Haji Jamaludin menyebutkan, terkait dampak COVID-19 yang melanda saat ini, perlu adanya bantuan yang diberikan kepada masyarakat harus sesuai dengan kriteria dan data yang diterima, seperti data yang dibutuhkan yakni data terdampak non-DTKS untuk BLT Provinsi kriteria dalam Perbub yang telah dibahas, agar tidak salah sasaran ataupun berganda, sehingga tidak ada kendala dalam memberikan bantuan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Selain itu juga disampaikan bahwa untuk bantuan dari Kementerian Sosial berupa bantuan langsung tunai telah didata sebanyak lebih kurang 15.000 kakak. Dalam rangka menanggulangi dampak COVID, pemerintah Kabupaten Siak sekarang sedang membahas dan mengkaji tentang jaring pengamanan sosial yang akan diberikan oleh pemerintah pusat maupun Provinsi Riau dan dari pemerintah Kabupaten Siak. Kita memang 2 minggu belakang ini sering membahas tentang data yang terdampak itu. Aturan dari pemerintah pusat itu kan tidak boleh double atau tidak boleh dapat 2 kali gitu kan. Nah, inilah yang menjadi kendala bagi kita dalam rangka memberikan bantuan kepada masyarakat, terutama dari bantuan provinsi maupun bantuan kabupaten. Kalau data bantuan BLT dari Kemensos, itu bantuan tunai itu sudah jelas datanya 15.000 sekian itu kan, itu sudah ada datanya. Kita kirim dan jelas by NAM, by address. Sementara bantuan dari BLT provinsi dan kabupaten itu yang masih kita bahas, karena jangan sampai ada yang double itu. Kemudian basi itu adalah NIK harus terdaftar dalam induk kependudukan itu kan, tidak boleh tidak terdata di situ. Jadi kami ini baru saja melakukan video conference dengan Bapak Sekda Provinsi Riau, juga dalam rangka membahas masalah jaring pengaman sosial ini juga. Tadi arahan dari Pak Sekda Provinsi Riau, data ini harus benar-benar sesuai dengan kriteria yang sudah kita tetapkan. Kita sudah menetapkan peraturan daerah tentang bantuan sembako dari kabupaten. Ada 11 kriteria yang kita atur dalam peraturan bupati itu. Aturannya dari 11 kriteria itu harus ada 6 kriteria yang termasuk dalam data seorang bantuan yang akan kita berikan bantuan tersebut. Kalau kurang dari 6 itu tidak termasuk dalam kriteria yang kita tetapkan itu. Sekda Provinsi Riau Yan Pranajaya pada video conference tersebut mengatakan, sesuai instruksi yang diberikan pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Riau diharuskan melakukan pergeseran alokasi maupun refocusing anggaran Provinsi Riau tahun 2020 untuk digunakan dalam penanganan dan penanggulangan wabah COVID-19. Refocusing anggaran tersebut bertujuan untuk membantu warga masyarakat yang terdampak COVID-19 pada saat ini. Dengan masalah penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat kita yang terdampak COVID-19. Alhamdulillah, kami tadi juga terus menindaklanjuti pertemuan baru selesai. Tadi saya selaku Sekretaris Daerah Provinsi Riau maupun selaku pelaksana tugas Kepala Bapeda Provinsi Riau sudah melakukan pembahasan terkait nanti dengan penyaluran bersama dengan himpunan bank-bank negara yang ada di Provinsi Riau. Perlu kami sampaikan, dan juga perlu kami jelaskan bahwa kita sekarang terus menindaklanjuti bagaimana kita memutus mata rantai dari
penyebaran COVID-19 ini, mulai dari Bapak Presiden, Menteri, Menko, termasuk juga Ketua Gugus Tugas Nasional, terus memantau perkembangan pemutusan mata rantai COVID-19, termasuk kita di Provinsi Riau terus akan melakukan pembahasan detail pelaksanaan dari yang telah diarahkan oleh pemerintah pusat. Nona Lestari, Muhammad Irfan melaporkan.